Joffrey, my man. Nikmati saja ini lagu tentang sopa panas, sopa panas bikin gemas. Sopa panas bisa mengganas. Sopa panas jangan cemas. Sopa panas jangan lemas. Oh, sopa panas. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi dalam podcast Sofa Panas dari Cilegon, Banten, persembahan KSP, Krakatau Sarana Properti. Saya Aris Darsono. Dan saya Chef Haryo nama Pramu. saya, dan selanjutnya ada teman saya, Chef Haryo Pramu di sini. Chef Haryo Prabu, yang suka meramu bukan? Pekerjaannya meramu, Pak. Meramu, asik. Chef, Yes. ini tamu kita, direktur utama. Direktur utama. Narasumber kita. Asli Wong Jowo. Namanya Pak Satrio Dwi Wibowo. Ini Jawa banget, Bos. Satria Satrio Dwi Wibowo. Dewi Wibowo. Anak kedua. Hah? Anak kedua, Pak ya? Betul. Kok lo tahu sih? Tahu dong. Dewi Wibowo. Jabatannya Direktur Utama PT Krakatau Perbengkelan dan Perawatan. Jadi dalam bahasa Inggrisnya atau bahasa kerennya nih, itu saya lihat dulu Pak di baju Bapak nih. Krakatau Steel Application and Maintenance Solution. Perbengkelan dan Perawatan. Ya. Pak Satrio Dwi Wibowo, Direktur Utama. Selamat datang Pak. Di Sofa Panas. Mantap. Aduh. Selamat datang Pak Satrio. Iya. Pak, jangan marah Pak ya. Oh, boleh, Pak. Sengaja nih. Ini sejak COVID, Pak. Lupa cukur terus sengaja Pak. Untuk menghalangi virus masuk ini. Lo nggak nanya sebelahnya? Lu justru kebanyakan virus jadi lu. Ini Pak Chef, Pak Satrio ini hobinya olahraga. Oke. Tenis. Beliau ini tennis player. One of the best tennis player maybe in this country and this city, Cilegon. Oke. Ya kan? Punya jabatan juga sebagai wakil ketua PLT, pengurus besar lawn tenis Cilegon. Indonesia Cilegon. Tapi bodinya sih body basketball nih. Panjang. Yang Saya terang, bilangnya nggak tinggi, panjang. yang terang body atlet. Body atlet. Tadi ya? gue tebak di luar, pasti olahraga nih hobinya bener kan? Ya kan? Pak Satrio, Iya. aduh, udah berapa tahun Pak di Cilegon? Sejak tahun 1985 85 masuk Cilegon. masuk Cilegon. Sehari ini tahun 2022. Ya, Berapa tahun tuh Pak ya? 35. 35-an ya? Ya, 35. Kawakan. Hah? Kawakan. Kawakan dan orang bosen ya? Orang. Kita dari Wong Cilegon. Wong Cilegon. KTP Cilegon Pak ya? KTP Cilegon. Nah, ini yang saya ingin tanya pertama adalah PT Krakatau Perbengkelan Perawatan dan Perawatan. Yang tadi bahasa kerennya itu Krakatau Steel Application and Maintenance Solution. Itu kerjaannya ngapain, Pak? Oke, Pak. Jadi kalau aplikasi itu mengaplikasikan produk baja. Produk baja. Iya, jadi kita punya program hilirisasi. Jadi bagaimana produk-produk KS itu mempunyai nilai tambah. Jadi tidak hanya jualan plat, bagaimana plat itu kita bentuk menjadi suatu barang yang bernilai tambah. Contohnya? Contohnya, misalnya plat, bagaimana keluarnya jadi kursi. Oh gitu? Iya, Plat, bagaimana keluarnya jadi pipa? iya, Oh. punya nilai tambah. Bagaimana keluarnya jadi Jadi gitu ya? tidak hanya sebagai raw material dari suatu Oh, itu industri. urusannya Bapak itu ya? Salah satunya. Salah satunya ya? Ya, Kalau plat gimana jadi panser gitu? bisa. Bisa ya? Bisa. Jadi itu melalui proses quenching sehingga dia tahan peluru. Kita sempat mensapli ke Pindad, tapi Oh, gitu. kurang sukses lah. Perlu Apa kualitasnya tuh gimana?
Jadi belum merata. Jadi khawatir yang sini tembus, sini enggak. Jadi ada permukaan yang tidak rata lah. Oke. Ya. Kemudian yang maintenance-nya itu adalah perawatan. Jadi semua KS Group itu yang merawat KPDP, pabriknya. KPDPD ya. Peralatannya Pak. Peralatan mesin-mesinnya. Mesin-mesinnya. Ya. Di luar kendaraan ya. Di luar kendaraan. Kalau ini Pak, usia mesin produksi itu ada nggak sih usia, katakan, ini alat udah klasik nih. Mungkin Ada. 30 tahun atau 20 tahun, pesawat pun ada pensiunnya. Ada. Jadi kalau pabrik itu tergantung. Ada pabrik mechanical, pabrik electrical, pabrik chemical. Kalau yang ada lifetime-nya itu yang chemical. Oh, chemical ada Ya, lifetime-nya. Jadi itu usia katakanlah 30 tahun dia dimorit, dihancurkan. Tapi kalau pabrik mechanical ya sampai akhir zaman. Paling-paling dia ngikutin teknologi aja. Iya. Kalau pabrik baja? Pabrik baja ada dua Pak, yang chemical tadi sama yang mechanical. Oh, sama juga? Sama juga. Oh, prinsipnya dua itu ya. Iya. Oh, kalau gitu. Kenapa ada usia lifetime itu kenapa? Apakah supaya timbul kebutuhan ekonomi, terjadi jual beli, atau memang tren berubah, desain atau fungsinya berubah, teknologinya berubah? Jadi gini Pak, di dunia yang tidak bisa kita hambat adalah keausan. Keausan ya. Ya, Oke, kalau gesekan. chemical itu keausannya ya faktor chemical itu menggerus, Korosif. korosif. Daripada merawat mendingan Mengganti. mengganti. Ya, daripada meledak mendingan Iya. mengganti. Dan secara cost itu lebih murah ya. Lebih murah, Jauh lebih murah. lebih murah. Tapi kan ada perawatan juga, Pak. Ya, perawatan itu dalam masa usia pakai. Oh, dalam usia pakai. Usia pakai. Kalau Tapi kalau emang harus ganti ganti gitu. aja. Bapak latar belakangnya apa pendidikannya? Kok mengerti masalah perbengkelan, kemudian Saya politeknik, politeknik ya, ya? teknik mesin. Saya dengar di Unbra ya, Unbra. Unbra, betul. Malang, Bos. Oh, Brawijaya Malang. Brawijaya Malang. Iya. Politeknik. Arma. Lulus dari sana langsung masuk Cilegon. Langsung. Nggak mampir-mampir dulu. Enggak. Begitu lulus, berangkat ke Cilegon, langsung lamaran, langsung diproses, langsung diterima. Langsung stay sampai Ya, 35 tahun. alhamdulillah, itulah itu rezeki. Nah, jodohnya dapat di mana, Pak? Ta'aruf, Hah? ta'aruf. Karena Ta'aruf. Oh. saya termasuk yang gila kerja karena orang tua nggak melihat, nggak segera kawin. Akhirnya ibu saya udahlah dijodohkan, ketemu 4 kali, langsung menikah. Oh gitu. Tak kenal maka ta'aruf. Dan alhamdulillah 30 tahun bertahan, Aman ya? aman. Ya kalau nggak aman, karir Bapak juga nggak luar biasa. Ini luar biasa jadi dirut loh. Ya kan? Itu awalnya hanya unit mungkin ya? Perbengkelan perawatan tuh. Awalnya sebagai dinas perawatan di namanya FM, Field Maintenance di KS. Kemudian pindah menjadi KPDP lah. Jadi cikal bakalnya itu dari Field Maintenance lah. Oke. Sekarang jadi badan usaha ya? Ya, dari cost center menjadi profit center. Profit center. Betul. Ya semuanya sekarang digituin ya? Ya, Profit center semua sekarang. jadi mandiri lah. Di samping mengelola internal, kita juga bisa ke eksternal. Jadi jadi harus mandiri ya departemennya Pak ya? Ya, Menghasilkan begitulah betul, kira-kira. betul. Iya. Tapi saya baca di catatan saya ini Pak, tahun 85 Bapak masuk KS sih. Ya, Itu pernah sampai topnya menjabat sebagai General Manager di KS, di Krakatau Steel, General Manager Rolling Mill. betul. Nah, ini apa lagi nih Pak, Rolling Mill nih? Jadi di KS Indo itu kan ada 2 bagian pabrik lah. Satunya iron steel making. Iron steel making itu yang mengolah raw material menjadi baja. Ya, kemudian baja itu digiling di rolling mill menjadi plat, menjadi wire rod, Oh, oke. Wire itu apa Pak? kawat. Ya, Kawat. contoh, nah, Oh, kawat iya. jemuran itu dah. Oh iya. Ya. Oke. Ini tukang jemur Pak ini. Iya, bahasanya bahasa teknikal kita mesti tanya. Iya. Ini jemur-jemur rendang, bikin rendang ini. Jemur-jemur. Jemur sotil. Pak, mau nanya kalau soal tadi pabrik, ada pabrik baja dan pabrik kimia ya. Ya. Sebenarnya bahan kimia itu bagaimana sih proses produksinya? Aku tuh masih nggak mudeng, Pak.
Misalnya ada cairan keras, ada cairan yang berbahaya. Nah, dari mana itu sumbernya? Bagaimana memisahkan material itu menjadi, katakan apa sih? Apa Pak? Unsur kimia apa? Unsur kimia yang keras-keras gitu loh. Contoh Dari mana itu gampangnya dapatnya? Bapak minum teh. Ya, Teh itu kan reaksi kimia antara air, ada serbuk teh, ada gula. ya, Nah, diaduk menjadi teh manis. betul. Nah, itulah kimia, proses kimia. Reaksi antara air putih, gula, dan teh. Reaksi tadi. Iya, reaksi. Nah, kalau cairan misalnya nih, air keras gitu, itu sumbernya dari mana Pak? Air keras apa minuman keras? Air keras aku, Oh beda nih ya, beda yang ya. korosif, yang warnanya hitam pekat itulah. Bagaimana? Air keras contohnya dia untuk menyoder ya. Ya, Ah. misalnya. Bagaimana logam tadi, kita kasih air keras sehingga permukaannya terkelupas. Ya, Sehingga pertanyaan saya- gampang disoder. Air kerasnya itu dibuat dari apa? Dan bagaimana cara membuatnya? Dari reaksi kimia, Pak. Reaksi kimia. Reaksi kimia. Jadi reaksi kimia, setahu saya kalau air keras itu kalau nggak salah penjernihan dari air laut nanti ditambah NaOH, ditambah apa menjadi Jadilah air keras itu ya. Ya. Nah kalau minuman keras Pak. Nah, itu. Nah, ini asik nih. Asik. Minuman keras ada apa ya? Itu kan dicampur juga Pak. Ada yang dicampur, ada yang enggak. Misalnya Bapak dari pengambilan pohon nira. Itu kan enggak ada penyampuran. Ya. Tapi ada namanya penuaan, proses. Oke. Ya, jadi air nira kita tampung di suatu tempat, kita tahan, dia melakukan proses pengasaman menjadi tuak, Fermentasi fermentasi tadi. bakteri. Oh iya tuak ya. Iya, yang sederhananya lah. Beda dengan Johnny Walker atau Itu ada campuran udah ya. ada reaksi juga lah. Misalnya dengan ragi, ya, Kayak bir gitu ya. bir, betul. Itu sulit gak sih Pak mempelajari teknik kimia sehingga bisa menjadi material-material kimia itu? Sulit tidak tergantung kemauan dan hobi lah. Jadi Oh, itu jadi hobi itu. ya kalau saya tidak ahli kimia ya mungkin sulit lah. Tapi kalau oke. orang ahli kimia ya saya rasa nggak sulit. Tapi kembali ke ini Pak, ke keberadaan Krakatau perbengkelan dan perawatan nih. Ya, Mesin mobil kan enggak, tidak, engine tidak, engine enggak ya? Enggak. Pabrik ya? pabrik. Pabrik. Termasuk perawatan gedung. Termasuk perawatan gedung ya. Gedung. Tapi mekanikalnya, bukan sipilnya. Oh mekanikalnya, bukan Misalnya sipilnya di ya? suatu gedung itu ada elektrikalnya, ada lampu, lighting, AC, terus ada elevator. Nah itu kita rawat. Oke. Oh gitu. Ya, Itu kosnya lumayan gede ya? perawatan itu sebetulnya nggak mahal. Yang mahal itu kalau breakdown kan. Take down itu apa Pak? Mengganti. Breakdown itu suatu kejadian yang tidak direncanakan. Oke. Ya. Misalnya Contohnya Pak? Contohnya mobil kita tahu-tahu mogok. Karena apa? Oh, Akinya. swak. Artinya tidak ada perawatan di aki. Ganti mendadak gitu. Ganti mendadak. Paling-paling rugi pertama adalah waktu kan. Dua Kedua, kan ganti aki mahal juga nih. mahal juga. Karena delivery cepat pasti ada ongkos. Ada ongkosnya cepatnya. betul. tapi dalam membuat satu diagnosa, katakanlah jalur listrik sebuah gedung gitu. Ya. Apakah Bapak juga mengalami argumentasi dengan teori-teori dari teman-teman? Oh begini aja penyelesaiannya, gini lebih gampang Pak. Bagaimana kalau begini? Saya punya cara yang lebih mudah. Apakah terjadi silang pendapat, kemudian bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut? Nah itulah kita punya jargon SOP ini. Nah, Karena saya lihat nih teman saya pernah curhat gitu ya. Betul. Bos gua nggak ngerti soal medan listrik, soal perlistrikan gitu. Masa kalah teorinya sama anak buah gitu. Itu kenapa gitu? Jadi gini lah Pak, kelemahan kita itu jarang baca SOP. Bapak beli mobil pasti Bapak di lacinya itu ada buku manual. ya ada manual booknya. Ganti ban. Orang kita ini pandai improvisasi, make Oke. perlah. Dan itu rawan accident. Mungkin dengan manajemen, istilah saya manajemen bejo lah. Bejo itu mungkin dia melanggar selamat, tapi kalau nggak selamat ya kecelakaan kan. Tapi kalau kita ngikutin SOP ya insya Allah
lancar. Oke. Ya misalnya ganti ban mobil lah harus pakai dongkrak buaya. Oh dia enggak lah pakai dongkrak screw. Nah, dia kan udah nggak ngikutin SOP. Mungkin bisa tapi malah ngerusak ya. Mungkin bisa atau ngerusak atau accident. Soalnya SOP itu kan satu lah, accident yang Menghindari mahal accident itu ya. kan accident nyawa kan. Ya. Itu contoh-contoh kecil gitu aja Contoh ya. kecil itu aja. Contoh besar kebanyakan ya. Wah itu yang kalau Bisa udah diomongin industri tuh itu kan, repot ya. iya. Ntar ada yang tersinggung lagi nih. Iya. Tapi gini Pak, pasti semua ada ilmunya kan ya. Betul. Kalau saya melihat teknisi-teknisi lapangan itu, contoh lah katakan PLN gitu atau Telkom gitu. Iya. Dengan kabel yang serumit itu yang kita lihat awam sangat rumit. Apakah mereka tidak merasa rumit dan mumet Pak? Tidak, Pak. Dengan kekusutan jalur yang sedemikian, Tidak Pak. Karena ada numbering system. numbering. Iya. Jadi di kabel-kabel itu ada penomoran sehingga untuk mengurut mendeteksi itu lebih gampang. Walaupun tampak luarnya khusus. Mau berapa warna, mau berapa serabut kabel lah. Asal kita tadi taat SOP. Taat SOP gitu. Iya. Oh gitu. Intinya SOP sebenarnya. SOP. Nah Pak kembali ke SOP. Saya tadi dari Bapak datang sampai sekarang saya perhatiin merah putih 100% SOP, ayo patuhi. Ini keren banget nih, ini slogannya Krakatau Perbengkelan dan Perawatan atau Ini slogan salah satu user kita Pak. Jadi user kita itu adalah Krakatau Posko. Jadi bagaimana Krakatau Posko itu membangun ke vendor-vendornya. Jadi kan KPDP ini salah satu vendor outsourcing dari Krakatau Posko. justru gagasan ini muncul dari Posko, Krakatau Posko. Iya. Kok malah ada orang asingnya malah muncul gini ya? Ya itulah, kita akuin memang. Ini dia nih, mukanya gila emang, ya kan? Ini, jadi artinya sampai tahun 2022, tanggal berapa sekarang bos? September? Tanggal 29. 29 September, salah satu kelemahan orang Indonesia adalah SOP. Ya. Bos, SOP bos. Standar operasional prosedur. Prosedur. Itu ya, simpelnya lah. Bapak punya mobil pernah dibaca nggak buku manualnya? Ya, yang saya baca yang penting-penting aja. Padahal sudah detail tuh merawat mobil bagaimana. Iya, servis sebulan sekali. Ya. Tetap aja lewat. By feeling kan. Iya, by feeling semua. Termasuk pilot pesawat terbang. Iya. Pilot-pilot kita kan ada SOP, tapi ujung-ujungnya by feeling semua. Ya. Kalau ini departemen di bawah Bapak ini Bapak menjalankan SOP itu. Harus ya. Menuju kesempurnaan lah. Menuju kesempurnaan. Ya. Berarti ada upaya untuk ke sana gitu. Iya, jadi kita galakkan terus lah. Artinya tadinya belum seperti itu, begitu. Sudah ada, tapi kan dia tadi lah banyak masih yang melanggar, masih yang males menggunakan. Ya ini kita sosialisasikan terus lah. Yang pertama ya untuk menghindari kecelakaan. Kecelakaan yang utama Kecelakaan ya. kerja. Kemudian ternyata kalau SOP dijalankan ya terjadi efisiensi juga ya Pak ya. Betul. Pasti itu ya. Daripada Pasti, Pak, ya. rusak satu alatnya rusak, mendingan kita deteksi oh ternyata di sini. Iya. Dan itulah SOP tadi. Karena SOP itu kalau tidak taat SOP kan pertama merugikan orang itu sendiri, merugikan lingkungan, merugikan mesin. Dan akhirnya merugikan perusahaan kan. Betul. Ya kan? Ya. Jadi maaf melenceng nih Pak. Kalau kasus pengisian LPG meledak dor gitu itu kenapa Pak? Padahal sudah pasti SOP jalan. Pengisian tabung itu loh kalau di berita-berita kan ada beberapa kali lah pengisian LPG meledak gitu. Itu Ya. kenapa? Human error atau ada faktor SOP tadi? Umumnya human error. Human error. Iya, misalnya gitu lah. Kenapa LPG pengisiannya meledak? Kan itu pasti adalah saluran pengisian. Saluran pengisian kan perlu pengecekan berkala. Berarti SOP tadi SOP tadi mungkin sedikit terlanggar Ya. atau terlanggar di sana. terlanggar. Istilahnya gampang ke orang sini kan gampang ke. Betul. Iya Pak ya. Ya, Termasuk di pabrik-pabrik tuh. Saya lihat masih banyak karyawan yang begitu. ya. Asal aja kayaknya gampangin bener gitu. Saya sih pernah kerja di pabrik di Kanada, pabriknya apa namanya sasis mobil. Saya lupa bawa kacamata kerja. Nggak boleh kerja loh, pulang. Gitu ya. Iya, nggak pakai safety shoes pulang.
Yang bener kan gitu, yang bener. Pulang saya. Yang bener gitu kan. Iya. Betul. Pak, itu standar operasi prosedur tuh kenapa sih kok lemah banget di sini ya? Maksud saya di Indonesia lah gitu. Kok orang kita kok Jadi gini Pak, ini anggap remeh gitu. pengalaman pribadi lah ya. Nggak usah nyalain orang, tapi nyalain diri sendiri. Jadi dulu itu ada keharusan atau SOP setiap lingkungan yang 80 desibel itu harus pakai airplug. Oke. Ya. Pakai airplug kayak gini ini kan nggak nyaman. Ya. Nah, memang sampai saya pensiun itu nggak ada gangguan. Tapi setelah saya pensiun, ini kuping itu berdenging terus. Budak deh urusannya Pak ya. Saya bawa ke dokter, apa ini obatnya? Nggak ada. Nah itulah salah satu bagaimana contoh kalau saya nggak taat aturan. Mungkin pada saat itu nggak ada yang dirugikan ya. Benar Pak. Setelah usia saya mendekati 60 ini, baru berasa ya. Nah itulah. Wah dulu ke gua kenapa nggak begini gitu. Iya, penyesalan nggak ada artinya. Setelah kemudian tak berguna bos. Karena telinga pun juga punya paparan desibel yang dibatas ya. Iya, terbatas. betul. Karena gerinda setiap hari pun juga akan terjadi ketulian. Ya, di jadi hari memang tadi itu Pak, budaya kita lah. Jadi kita ini kan masuk era industri itu kan baru tahun berapa sih? Dibandingkan Inggris yang revolusi industri itu kan. Pak, Oh iya. slogan SOP itu di PT Krakatau Perbengkelan Perawatan memang dikampanyekan. Salah satunya, karena gini Pak, konsep KPDP itu kan fleksibel. Tergantung dia bekerja, tergantung ikut aturan tuan rumah. Karena ini lari-larinya kan costly ya Pak. Pasti. Nah, jadi kalau di suatu user kami menuntut yang ketat ya kita ikutin. Karena nilai ekonominya pasti lebih. Tapi ada user kita yang belum standar tinggi tadi, ya kita ikutin juga. Oh gitu Pak? Iya, tapi KPDP menerapkan standar umum lah. Misalnya harus pakai APD dalam arti helm, baju kerja, kemudian safety shoes, ya itu harus. Sarung tangan gitu ya. Tapi kalau ada yang lebih canggih lagi, dia harus pakai body harness, pakai masker gas, ya itu ya nanti dulu tergantung daerah-daerah tertentu yang berbahaya lah. Oke. Tapi ada sering terjadi gini. Saya datang ke beberapa pabrik tuh. Saya lihat orang asingnya pakai lengkap. Betul. Ekspatriatnya lengkap dia pakaiannya. Pakai masker, pakai ini. Ini orang kita bosnya lagi pakai helm doang sama sarung tangan. Saya bilang, nggak salah nih gue. Saya tanya dong, Pak nggak pakai masker? Nggak usah gue sih, dia aja gitu. Ini kayak gitu-gitu sering terjadi kan Pak? Iya, Itu ngatasinnya gimana Pak? Ini budaya ya? betul Pak. Kalau saya menerapkan gini Pak, budaya itu sebelum budaya itu harus rumusnya dipaksa. Setelah dipaksa kan terpaksa. Benar. Baru bisa, terbiasa, baru budaya. Jadi nggak ada kata himbauan, mengajak itu nggak ada. Harus keras. Itu omong kosong lah Pak ya? Omong kosong. Omong kosong. Kayak zaman Jepang dulu kan kita kan Iya. romusa. Romusa. Dipaksa. Bagero nih. Nah, kan selesai kan? Bagero dan naon. Iya. Bener Pak. Karena gini, saya juga termasuk warga negara yang belum disiplin. Contohnya ini masuk ke mall. Pak nggak bisa, maskernya mana gitu. Nggak enak juga saya. Tapi ada yang, gue cuma ke situ doang kan. Waduh. Gue bilang gila juga nih orang sudah pakai masker nggak mau gitu. Itu kan SOP semua Pak. Iya. Kemudian yang lingkungan Pak. Coba orang itu ke Singapura. Selesai itu. Selesai. Egonya udah berubah. Ego Indonesia sama ego di Singapura udah berubah. Iya, cuman gitu Pak. Kok takutnya sama orang asing gitu. Aduh goblok banget bangsa gue dah. Ya, akibat dijajah 3,5 abad ini Pak. Itu ya, jadi ini mental inlander katanya. Masih. Gila. Bangsa santai. Hah? Bangsa santai. Gitu. Santai, kita banyak santai. Waduh. Jadi kerjaan Bapak juga nggak gampang nih Pak ya? Kita punya slogan juga, kita nerima kerjaannya 3D. Apa itu? Dirty,
kotor, danger, bahaya, difficult. Sulit. Ya, karena outsourcing itu memang ya 3 hal itu. Kalau yang canggih-canggih itu usernya lah. Tapi user kan udah nggak mau lagi yang kotor-kotor, yang bahaya-bahaya, yang sulit tadi. Ya, itu Jadi, pasar itulah yang kita ambil. Dirty, danger, difficult. Kalau di restoran udah juga kali ya? Dirty misalnya pemotongan hewan, dirty. Danger, masalah Ya kalau salah motong kena tangan, hygiene dan sanitasi. Gitu. Terus apa tadi? Danger, difficult. difficult. Ya difficult, technical. Kayak misalnya, kita mau telur udah dikocok aja deh. Jadi kita nggak perlu mecah telur. Kita pesan sama pabrik telur udah telur kocok. Gitu. Nggak gini, lo ngocoknya sendiri gitu nggak? Ya, kalau kita menyajikan 1.000 orang, 2.000 orang, telur kocok, masa mau dipecahin 1.000 telur? Ya juga ya. Jadi kita pesan ke pabrik yang sudah telur kocok. Ya itu. Apalagi dapur sekarang kan, Ya dapur canggih lo sekarang. Ya tergantung kebutuhannya. Kalau dapur, kalau kebutuhannya besar, ya kita menggunakan alat untuk mengolah makanan tadi. Iya. Kayak di kapal, pesiar, Hotel gitu ya. Di hotel kita masih semi mengolah. Tapi semi masih? Hotel-hotel besar pun sudah seperti operator sekarang. Jadi mau telur kocok kita tinggal buka karton yang isinya telur kocok, bukan butir telur kita pecahkan misalnya. Oke. Kentang juga kentang yang sudah tinggal campur air panas jadi kentang mashed potato gitu. Kentang tumbuk. Nih balik ke narasumber nih. Saya terus terang tertarik dengan SOP itu Pak. SOP itu nggak hanya di pabrik Pak. Betul. Bapak saya dengar pelaku olahraga. Iya. Saya pelaku olahraga. Iya. Beliau Pelaku. penonton olahraga. Sebagai pelaku olahraga, itu SOP juga banyak dilanggar loh Pak. Iya. Betul nggak Pak? Betul. Bahwa tenis tuh buat saya termasuk salah satu olahraga yang sensitif. Penjagaan kondisinya, pembentukan ototnya, segala macam gitu. Nah kalau saya lihat di Indonesia nih Pak, atlet-atlet muda atau jangan muda lah, inilah para veteran, para eksekutif. Itu kan yang namanya orang olahraga tuh SOP-nya kan pemanasan dulu. Betul, stretching. Nah, itu males Pak, orang sini. Iya. Udah main aja langsung nih, buang waktu loh. Itu gimana Pak? Kayak gitu-gitu. Ya itu kan. Jadi gini Pak, mungkin sebelum saya melanjutkan, tidak berkenan saya mau nyerahkan ini ke Bapak. Wes. Biar menularkan SOP. Waduh, mantap nih. Sorry. Pak. Kok penontonnya nggak tepuk tangan gimana sih? Jangan banyak-banyak tepuk tangan lo merah ntar. Ini mantap nih. Chef Haryo, Yes. SOP. Oh, 100% SOP. Penonton ini jangan lupa. Ini kelemahan bangsa kita nih, nih. Dengar nggak? Gue depan mic ngomongnya. Nih, ya. Tapi kalau SOP. mau nyari sop enak sih di sini ada sop buntut. Oh, yang paling enak sop ikan. Sop ikannya enak, salmon. Salmon. Pak, matur nuwun ya Pak. Oke. Saya akan perhatikan nih. Iya. Ntar pulang saya kasih lihat istri saya. Iya. Hah? Kok lu lama banget di luar? SOP mesti buka sepatu dulu. Itu artinya Nah, SOP ya kan? itu Sudarsono orang penting. Gue demen sama lu kadang-kadang kan suka Sudarsono orang penting. brilian. Ya, berarti kontraknya panjang gitu. Enggak, sama-sama orang penting kita. SOP Oke. juga kan. Siap. Sama-sama ini semua. Pak balik ke Bapak nih. Oke. Hobinya tenis. Ya. Begitu tadi Bapak ngobrol di luar, saya udah tahu nih. Memang sudah tidak muda beliau ini. Tapi masih kelihatan fit. Pasti olahragawan. Iya. Tebakan saya benar. Bapak tenis. Main tenis dari umur berapa Pak? Dari SMP. Wah ini gue gak berani main sama gue gak berani main sama bos ini. Emang kenapa kalau SMP? Udah lain pukulannya Oh, bos. gitu ya. Gripnya pukulannya udah lain. Aduh ngeri. Iya kan? Dari SMP Pak. Iya. Di sekolah tenis dulu. Dulu saya mau belajar. Jadi gini riwayatnya. Dulu kan bapak saya tuh di perkebunan kelapa sawit lah di Sumatera. Oke. Karena di situ kan namanya perkebunan terpencil, nggak ada hiburan. Hiburannya kita kumpul-kumpul di lapangan tenis Di mana itu Pak? di Sumatera Utara.
Waduh, Pangkalan Berandan? Saya lahir di Pangkalan Susu? Kisaran, keliling Pak. Karena perkebunan pindah-pindah dari Sumatera Utara, dari Sumatera Utara, Aceh ya muter itu. Tahun berapa? Wah, Aceh. Saya lahir 63 Kak. Wah, mantap. Iya. Jadi sejak itu ya dipaksa Main tenis. tenis tadi. Rumusnya tadi dipaksa tadi. Dipaksa ya. Paksa. Iya balik ke rumus lagi. Ya, udah deh jangan ngomong, main gitu langsung ya. Iya. Terpaksa kan. Terpaksa. Karena di perkebunan juga sepi, hiburannya Tapi apa? nggak ada. Kan? Terpaksa jadi biasa ya. Biasa. Terus ketagihan ya. Ketagihan. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Pak, Stretching tadi ya, stretching. soal stretching nih. Jadi gini, SOP. saya punya resep gini Pak. Sesuatu itu bagaimana kita ikhlas itu harus nyaman. Jadi saya dari rumah, stretching saya adalah sepedaan. Oh, Jadi, gerakan biasa, habis itu sepedaan. Untuk pemanasan tenis. Paling nggak dengan sepedaan itu kan sendi-sendi kita udah bergerak semua kan. Jadi ke lapangan dengan sepeda? Sepeda. Mantap. Iya. Jadi udah pemanasan sebetulnya. Udah pemanasan. Kan namanya ke lapangan tenis naik sepeda kan sambil pemanasan. Tapi kan olahraga. kalau ke lapangan tenis naik sepeda pemanasannya udah bener. Iya. Tapi pulangnya kan harus cooling down, masa naik sepeda lagi Pak? Naik sepeda juga. Cooling down kan setelah main tenis kan pasti ada istirahat lah. Dan Atau tenis itu sampai rumah cooling down gitu? iya. Dan menurut saya tenis itu tidak hanya sport Pak, tapi stress release. Tadi Bapak katakan stress release ya. Ya. Saya lihat juga di serve ya. Kalau orang main tenis serve-nya gila-gilaan tuh stress release juga ya. Ya karena permainan tenis itu kan 50% dari serve Pak. Nggak, karena teman saya tuh bilang, gue nggak mikir masuk deh, gue lagi deket sama orang nih. Begitu gue mau serve, gue lihat, gue bayang tampangnya dia, kayaknya gue lagi gamparin dia nih katanya. Saya bilang gawat tuh orang-orang. Kayak gitu. Betul Pak. Malah teman saya ada yang lebih gila. Semakin gue stres bisa tiap hari gue di lapangan katanya. Betul Pak? Betul. Wah kacau juga ya. Itu nggak bahaya Pak? Ya relatif lah. Kalau saya bangun olahraga itu sejak dini itu lebih bagus Pak. Nggak bisa olahraga Mendadak gitu. usia 40 baru aktif tenis itu wah bahaya itu. Tapi kalau kita bangun ketahanan, Konsisten kekebalan kita, ya konsisten itu ya bagus lah. Jadi sampai tua pun nggak ada masalah. Nggak ada sebenarnya. masalah. Jadi kalau dokter bilang, hah gila lu tenis berat. Dokter kan suka gitu. Ya. Apa basket? Nggak ada yang lain katanya. Karena kan kayak gitu. impact-nya kan besar tenis itu. Lari, rem, lari, rem. High impact ya? Ya. Gawat. Pak, dengan Bapak hobinya tenis. Ya. Kalau saya bilang bukan hobi lagi, tenis is your life gitu. Saya kira-kira gitu Pak ya. Ya. Bapak menjabat sebagai wakil ketua KONI lagi di Cilegon. PLT Pak. Wakil ketua PLT. Iya. Persatuan Lawn Tenis di Cilegon. Ada pengaruhnya nggak ke karir Bapak sebagai dirut? Nggak ada. Karena saya olahraga itu hobi dan saya punya spirit mengolahragakan manusia lah. Jadi ya kadang-kadang itu ya kita punya kemampuan itu bisa kemampuan finance, kemampuan kekuasaan, itu yang kita optimalkan. Gitu. Jadi ya maaf aja, ini kan sebetulnya tanggung jawabnya KSP kan. Karena setahu saya dari serahkan KSP, tapi dari dulu tuh nggak ada yang rawat. Ya saya rawat, mulai lightingnya, mulai pengecetan, mulai netnya. Ya gimana caranya? Ya alhamdulillah bisa itu. Yang Sampai penting hari ini? kemauan kita untuk berdedikasi ke olahraga itu ya insya Allah ada aja jalan. Wah saya baru tahu Pak, kalau nggak tidak teramati juga oleh KSP lapangan tenis mesti dirawat deh. Ya karena kan KSP kan barusan aja Pak. Iya baru Sebelumnya kan KIEK. Apakah perumahan-perumahan ini yang terbengkalai juga termasuk dalam Bapak yang merawat? Oh tidak, Tidak ya? tidak. Karena rumahnya kan banyak kerjaan sipil lah. Oh sepi. Ya. Baik. Itu lebih ke KSP ya, Ya, KSP. Pak, maksud saya gini Pak, pertanyaan tadi tuh. Kalau saya kan sebagai mantan atlet nih, saya kalau nggak keluar keringat seminggu aja, itu berkarya tuh jadi lesu gitu. ya.
Bapak ada seperti itu nggak? Betul Pak. Jadi kita kerja itu kan mulai Senin sampai Jumat kan. Itu kan stresnya, apalagi udah Jumat tuh. Stresnya kelelahan. Kelelahan. Kalau saya sekarang kelelahan rohani lah ya. Yang mikir ini. Rilisnya ya di Sabtu Minggu tadi. Di tenis itu ya? Tenis tadi. Jadi, begitu Senin fresh lagi. Balancing lah ya? Iya. Mencari keseimbangan ya? Betul. Di tenis justru ya? Tenis. Golf enggak ya? Golf saya tidak bisa menikmatin. Saya pernah nyoba setengah tahun, tapi nggak tahu tuh nikmatnya di mana. Berarti kita sama Pak. Tuh. Sama Karena saya suka yang bertanding, ada lawannya. Satu ada lawan, kedua yang emang capek kita gitu loh. Iya. Basah capek gitu ya. Saya juga perenang ya, tapi kurang enjoy karena nggak ada lawannya kan, searah kan. Iya benar. Atletik gitu ya. Iya. Tapi kalau entah voli, entah bulu tangkis, tenis itu kan ada Jadi lawannya. yang sifatnya games Pak ya. Ya. Sparring. Pertandingan, bukan perlombaan. Pertandingan. Iya. Ngukurnya di situ Pak ya. Iya. Bapak main tenis dari SMP. Sekarang hampir 60. Saya nggak ngebayangin pukulannya kayak apa ya. Ya. Pasti kombinasi pukulan-pukulannya Ya itu. cuma faktor U itu nggak bisa dihilangkan lah. Jadi Tapi justru di tenis Pak, saya pernah lawan nomor 60 kalah. Waktu itu saya masih 40. Iya kan? Sebelum bener saya main chop sana, chop sini. Aduh. Saya bilang ini orang mainnya kayak apaan sih? Kembali lagi ke pekerjaan Bapak nih. Iya. Tanggung jawab utamanya itu apa Pak? Tanggung jawab utamanya dari pekerjaan Bapak ini? tanggung jawab utamanya ya melancarkan semua lini lah. Semua lini. Semua lini, entah itu tanggung jawab keuangan, tanggung jawab teknik, sampai keuangan juga. SDM. Jadi Bapak menjadi orang generalis ya Pak ya? Generalis Iya. mengerti keuangan, arus keuangan, SDM, pengadaan, membawahi semua itu. iya marketing. Oke. Oh gitu. Ada ekspatriat juga? Nggak ada? Ada satu dari Korea. Oh dari Korea? Ya. Untuk bidang? Untuk bidang general juga lah. Oke. Karena kan kita biasanya kendala bahasa lah. Dengan kita punya orang Korea, dia bisa bahasa Indonesia, kan belum tentu orang-orang Korea datang ke sini bisa bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang baik kan. Apa yang menjadi tolak ukurnya Pak? Tolak ukurnya apa? Keberhasilan dari pekerjaan Bapak ini apa? Skalanya? Skala yang dipakai? Saya punya jargon, sing penting body. Yang penting untung. Iya, nah, itu aja. Simple, Jadi semua harus berpikir bagaimana mendatangkan untung. keuntungan. Ya. Udah bos. Udah. Ya kan. Entah profit. caranya bagaimana Iya. teknikal nanti dipikirkan. Iya. Pokoknya Iya. untung. Untung. Bati. Gitu ya. Bos, saya boleh tahu nggak bos? Apa sih bedanya Korea sama Indonesia di pekerjaan? Satu ya, dia itu disiplin, Udah pasti tuh ya. pasti. Kedua, injury-nya memang Iya. kuat, Staminanya gila. stamina gila. Kita kalah kita ya. Kalah. Apanya Pak? Tampilan apa? Stamina ya. Stamina. Ya. Jadi kalau di kantor tuh betah ya. Di kantor betah, terus dia itu yang hebat lagi gitu loh Pak. Dia manajemen komando. Jadi kalau kepalanya A ya sampai bawah itu A. Atasannya salah, Ya, dia benar tahu sih. bener, oh ikut juga salah. nggak apa-apa. Benar-benar. Itu bagus. Kalau Oh, jadi istilah saya saya kalau militer ya? di sana pegang kepala, ekornya ikut lah. Kalau di Indonesia pegang kepala, ekornya mau bat mabit lah. Bapak sependapat dengan performance dia seperti itu. Itu diterapkan di pabrik Iya. atau di tempat Bapak. Ya. Orang kita terima. Ya tadi Pak dipaksa. Ini dia nih. Gila, udah tua-tua dipaksa. Norak banget ya. Ya harus gitu Pak, nggak bisa lagi lah. Iya, tadi Bapak bilang Korea itu kalau A dari atas A ke bawahnya A. Ah. Kalau kita mau bat mabit. Itu bener Pak. Artinya memang harus Itu dipaksa ya. tim sepak bola kita sekarang Korea juga kan. Ya. Saya lihat gila, nggak boleh bawa handphone.
Waduh, makan jam sekian, bangun jam sekian, habis pertandingan pagi latihan lagi. Apa Sintayong itu? Sintayong lagi naik daun, Bos. Gue aja nggak tahu bola, gue tahu Sintayong. Nggak tahu. Berarti Sekarang beritanya- semua orang tuh, dia jadi ini apa namanya media darling sekarang. Oh gitu ya. Iklannya aja banyak sih sekarang Sintayong. Tapi bener apa yang tadi Bapak utarakan tuh disiplin. Kita mainnya beda sekarang PSSI. Jadi apa pemimpin kita masa lalu kan mengembar-gemborkan karakter bangsa Indonesia. Ya, sekarang kita karakter belajar sama orang asing. Gimana ya? Ya, kalau karakter nggak ada yang salah, cuma implementasinya itu loh. Nggak harus, nggak apa ya, NATO lah. NATO ya? Ya, not action. No action, Nation talk talk only. only. Talk, maksudnya talk ini gini, talk. Ngerti nggak? No action, talk only. Lebih banyak ke lip service ya Pak ya. Ya, Dan itu Pencitraan. istilah itu masih sangat relevan sampai hari ini loh. masih Pak. Di segala bidang Pak ya. Betul. Pace deh. Pencitraan. Hah? Ya yang penting kelihatan keren dulu. Berubah sih gimana nanti gitu kan. Cuman kapan dia bisa bener-bener berubah gitu ya. Sejujurnya Pak sebagai seorang director, kalau dari skala 0 sampai 100, departemen Bapak ada di berapa ini? Atau Krakatau Steel ini? Kita kan cucu perusahaan Pak. Cucu perusahaan. Ya, Ya. perusahaan. Di Jadi level berapa? sesuatu itu kan harus dibandingkan kan. Iya. Nah, kalau di Krakatau Steel ini kan ada anak, ada cucu. Ya kalau sesama cucu ya dari parameter RKAP kita selalu Apa RKP itu Pak? rencana kerja yang sudah digariskan setiap tahunnya lah. Yap. Target-targetnya udah canangan. Ya Yap. alhamdulillah kita bisa dapat terus lah. Berapa Oh itu? ini key performance-nya ya? Iya. Berapa itu? Nilainya? Kalau saya membandingkan sulit lah karena bidang kerjanya beda-beda. Ada yang trading, ada yang manufaktur. Kalau kita kan services. Nah, kalau services kita mechanical. Misalnya dibandingkan dengan electrical ya berbeda. Karena di Krakatau Steel kan sudah dispesialisasikan Pak. Ya. Jadi kalau saya bandingkan dengan siapa ini ya sulit. Pasti juga. ada barometer perbandingan dong. Ada, harus. Tidak berdiri independen, pasti ada tim penilai atau Ada. Siapa Ada. itu? Dan bagaimana cara Ya kan bekerjanya? di KS itu ada divisi SABM lah yang ngurusin anak-anak dari perusahaan itu lah. Nah, ya beliau yang lebih tahu lah. Kalau saya menilai kan kurang etis lah. Oh begitu, baik. Berarti ada tim penilainya? Ada. Ya. Pak, kalau Krakatau Perbengkelan Perawatan ini di atasnya ada siapa? Ada Induknya? KBK. Oh di bawahnya Sebagai KBK. holding KBK. Kalau KSP kan KSI. Nah, ini Ya. KBK. Oh di KBK ya. Ya. Baru Krakatau Steel ya. Ya, saham kita kan 90% di KBK, 10% di KDL. Gitu Pak. Ya. Itu sahamnya milik Krakatau jadi. Ya, sebagai induk, Sebagai ya induk, semuanya Krakatau lah. Semua Krakatau ya. Saham utamanya di Krakatau. Sama utama Krakatau. Kalau kantornya di Cilegon juga? Kantor Cilegon. Di Wisma Krakatau? Bukan. Atau ada kantor sendiri? Ada kantor sendiri. Tapi kantornya itu kecil karena yang besar itu kan di customer kita, Pak. Misalnya di KP ada kantor. Itu orangnya sekitar 200 orang ya pekerjanya. Nanti di KS ada lagi, di KBS ada lagi. Jadi kita di mana-mana aja, Pak. Oh di semua unit Krakatau ada? Ada. Oh gitu Pak. Iya. Ada ekspansi keluar? Ada. Jadi kita di PLN yang banyak itu. Di PLN? Iya. Di Cilegon ini? Atau Enggak, kalau PLN pusat? PLN itu mulai dari Merak sampai di Jawa Timur di Paiton. Kita menangani gitu. itu Pak, rayon dari Merak sampai Paiton. Jadi kita kerjasama dengan bagian dari PLN yaitu Pusdaris. Nah, itu udah lama itu, udah sekitar 4 tahun lah. Oke. Jadi kita ya sudah kemana-mana Pak. Udah kemana-mana. Sekarang pun ada proyek besar di Teluk Bayur juga ada. Bukan Krakatau juga? Bukan. Bukan ya?
Itu grupnya Pelindo. Oh, dengan Pelindo. Pelindo. Oh Jadi- ya tadi mengacu yang tadi ya, jadi profit ya, Profit center. profit center ya. Jadi utamanya kita merawat, tapi kita juga Boleh jualan ya? jualan dengan menutilisasi yang ada di Krakatau. Nah model-model perusahaan seperti Bapak ini ada kompetitor? Ada Banyak ya? banyak. Misalnya kalau di Cilegon itu Sankyu lah. Dia Oh, kan Sankyu, afiliasi ya benar. dari Jepang. lah. Jepang itu. Ya, itu kan hebat juga itu. Kita belum sekelas itulah, Belum sekelas Hangzhou. belum. Tapi saya dengar Hangzhou juga memberikan apa? Apa sih namanya? Istilahnya sertifikasi ya? Sertifikasi mungkin ya, sertifikasi alat-alat berat itu mungkin dia punya. Mungkin Ya, Kalau Bapak belum ke sana ya? belum. Belum. Itu lumayan juga Pak ya uangnya sertifikasi itu. Ya, tapi nggak captive lah dia, karena sertifikasi nggak setiap hari lah. Oke. Kalau perawatan ini ya pengalaman waktu COVID itu kan kita pendapatan relatif nggak terganggu lah. Karena siapa sih nggak butuh perawatan itu? Iya sih. Jadi waktu COVID kemarin nggak ada pengaruh ya? Relatif tidak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Dan nggak ada PHK juga ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Aman. Siapa yang nggak butuh perawatan memang? Iya. Sampai Benar juga. akhir dunia itu perawatan pasti ada. Iya. Pak, ini balik ke 24 jam hidupnya Sang Dirut ini. Dengan hobinya tenis, kemudian sebagai wakil ketua umum PLT Ya. Cilegon. Tenis berapa kali seminggu? 2 kali. Pasti itu ya? Pasti. Hujan gimana? Ngepel dulu. Ini gue demen yang begini nih. Hidupnya Benar-benar. disiplin, SOP banget. SOP. Sop banget, sop ya. Sop. Ngepel Pak ya. Ngepel dulu. Sudah sono orang penting. Kalau hujan nggak berhenti Pak, terpaksa cancel dong. Pindah sore. Pokoknya hari itu harus main. Harus tenis? Iya. Oh, gitu ya. Bapak melihat perkembangan kehidupan olahraga di Indonesia gimana Pak? Sebagai aktivis olahraga. Saya ngamatin yang dekat rumah saya aja. Saya kan di Palem Hill itu. Itu anak-anak itu atletik itu bagus lah. Atletik. Iya. Jadi dia lari lompat halang rintang itu, terus lari sprint itu. Saya lihat panas-panas itu berlatih itu semangat lah. Maksud Bapak anak-anak sekarang mau atletik? Mau. Wah nggak percaya Pak. juga sih. Bisa dilihat kan di Palem setiap dia biasanya sore itu. Ya memang ada pelatihnya lah. Tapi maksud saya tuh kok sebelia itu dengan olahraga yang katakanlah atletik, dia semangat. Artinya bangsanya sehat. Di Indonesia itu sumber-sumber atletik atau olahragawan itu banyak, tinggal mengelolanya. Pak, tapi saya agak nggak sependapat tuh. Justru saya agak prihatin karena di Indonesia ini yang saya lihat Pak ya. Ya, Itu anak-anak atau keluarga remaja suka kepada olahraga yang ada hubungannya dengan fashion gitu loh. Misalnya nih softball, keren pakaiannya, sepatu, gaya, topi. Amerika banget gayanya gitu. Itu pada suka anak-anak. Basket, mainnya nomor 2 deh. Yang penting celananya, sepatunya gitu. Sepak bola, zaman saya dulu mas sekarang lain. Kalau saya ke lapangan SSB tuh lihat sekolah sepak bola, gayanya udah yang satu udah niru Messi, modis gitu loh, yang satu niru si siapa namanya Del Piero, yang satu lagi niru si Cristiano Ronaldo. Gue bilang nih anak-anak muda sekarang kok lihat olahraga dari luar aja gitu loh. Saya ngeliatnya gitu Pak. jadi gini Pak, yang saya amatin dekat rumah saya tuh. Termasuk golf loh Pak. Ya, Golf tuh anak-anak muda mainnya juga begitu. Aduh. jadi Indonesia ini kan kekeluargaan itu masih kental lah. Jadi yang atletik tadi itu orang tuanya ikut Pak. Jadi orang tuanya ngampar entah makan apa gitu. Anak-anaknya yang latihan. Jadi Padahal yang bener itu loh Pak. jadi keluarga itu yang support gitu loh Pak.
Tidak hanya nyuruh kamu olahraga, nggak bisa gitu. Tapi olahraga yang diantri, Itu nggoni. ditunggoni tadi, Pak. Karena gini Pak, kelemahan anak-anak ini sekarang nih, mereka nggak tahu yang namanya mother of sport itu yang mana gitu loh. Banyak pemain basket, banyak pemain bola, banyak juga atlet lain yang lari cara larinya salah, Tuh. body balancingnya salah, body mechanicnya salah. Karena mereka nggak mulai dari atletik sama senam. Sedangkan itu kan standar banget Olimpiade Pak. Iya. The mother of sport kan. Nah, Itu kalau tadi Bapak cerita di lingkungan Bapak anak-anak atletik kaget juga saya. Kok orang saya gelam ya atletik. itu tadi Pak, dari keluarga. Kalau dia mungkin berangkat sendiri, saya rasa ya juga berat. Tapi begitu keluarga support, ya dalam artian itu ya nggak hanya NATO tadi ya, artinya ikut bela-belain capek, kepanasan di lapangan juga, ya anak pasti dipaksa tadi kan. Situasinya memaksa ya. Iya. Kondisi situasinya memaksa. Nah tinggal yang saya lihat itu, ini sampai kapan? Karena kan kalau di luar negeri atletik itu bisa jadi mata pencarian kan. Kalau di kita kan belum. Nanti kepotong masalah sekolah sehingga terhenti. Nah, Ya itu kan cabang olahraga yang sepi penonton di sini masih. betul. Yang nonton kalau nggak orang tuanya sendiri, pelatihnya sendiri gitu loh. Ya. Kan kira-kira gitu. Jadi kalau ada anak-anak atlet suka atletik, waduh top lah tuh. Dan bener gitu kalau mulai dari atletik. Ya, karena pemain-pemain dunia kan Nah, tinggal contohnya di KS ini ya. KS ini kan punyalah power. Ya nggak usah sampai dirut lah, misalnya level manajer yang punya hobi, difasilitasi apa. Bisa maju lah, tinggal kemauan aja. Fasilitas di KS itu kurang apa? Lapangan tenis ada berapa? Yang mangkrak berapa? Hah? Mangkrak. Iya. Wah, yang bener bos. Lapangan tenis di Dulu sini ada lapangan tenis bagus, Pak. Sekarang jadi mall kan. Jadi parkirnya mall. Itu dulu lapangan tenis yang bagus. Ada 2 atau 3 ban itu. Padahal saya di Korea Pak, masuk ke Samsung, itu fasilitas olahraganya gila. Tuh. Kalah atlet nasional udah. Semua karyawan tuh jadi atlet buat mereka. Samsung tuh Pak, baru 1 ya. Ada banyak perusahaan yang lain. Saya ke Jepang lihat Yanmar Diesel tuh. Ya elah ini atlet semua. Misalnya di kolam renang. Kenapa sih nggak ada kejuaraan? Nah ini kan menyemangatin orang kan, ada kompetisi Iya. itu. Zaman saya dulu saya ikut pertandingan renang itu 3 kali lah, meskipun kalah terus ya. Tapi kan paling enggak ada spirit kita untuk Iya dong. Ada latihan, event. gitu loh. Ada Pak. event. Dan ini Pak yang harus diketahui masyarakat bahwa jangan mengukur olahraga dari menang kalah gitu. Tuh. Jadi pemahaman olahraga harus dalam, jangan lihat cuman luarnya aja menang kalah. Ya kayak begitu kan susah kayak gitu. Ya alhamdulillah selama saya tadi wakil PLT sudah ada 3 pertandingan di tahun inilah. Liga tenis ya se-Cilegon ini, kemudian kemarin tingkat perusahaan saya adakan di saat 31 Agustus, kemudian junior, jadi ada 3 lah. Pak, terakhir ya Pak, sebagai direktur utama yang hobinya tenis, bukan hobi lagi lah, yang saya sebut sebagai tennis is your life gitu. Ya, Kenapa sih Indonesia tenisnya susah banget sih masuk kancah dunia? Kenapa Pak? ya tadi Pak, Masa kita mentok-mentoknya punya pernah Yayu Basuki, ya cuma 1 tuh, Yustejo tarik, Ya, zaman-zaman Bapak dulu lah. ya Justejo, Atationo segala macam tuh. Tapi saya yang ikutin non teknisnya itu loh Pak, berkelahi. Tenis berkelahi. Ya pengurusnya. Hei! Berkelahi pasti ada sebabnya dong. Ada duitnya Pak ya? Hah? Emang ada duitnya? Oh pernah kena pelatih Dedi nggak? Tahu. Nah, itu masa mudanya sama saya tuh. Jadi saya tahu persis. Jadi Tejas mana? Bukan Dedi Dedi pelatih. Prasetyo. Dedi Prasetyo. Jadi saya tahu lah karakter karena tenis itu di level mereka dianggap suatu yang mewah, Prestis begitu. prestis. Bener.
Di kancah dunia ini kan yang bergengsi apa? Tenis. Iklannya aja Rolex kan. Iya. Sepak bola, basket. Tapi di Indonesia profesionalnya mana? Kan itu berkelahi terus saja. Berkelahinya apa? Pasti ada uang di situ, Pak. Betul, sponsor kan. Oh, Uang gitu. paling besar kan dari sponsor. Pak, Ya ampun, sayang ya. saya dengar dari yang berkompeten bicara soal tenis. Gimana petenis kita mau bersaing di event-event besar? Itu petenis dari Jepang, Cina, setahun tuh berapa kali keliling dunia katanya. Ya. Gua mau duit dari mana menjayain mereka katanya. Gitu Pak. Sekarang gini Pak, ada nggak keliling dari Sabang sampai Merauke? Nggak usah dunia dulu lah. Nggak ada. Nah ya itu dulu itu buktiin. Nggak ada di basket juga nggak ada basket. Nah, coba Talent scouting saya sekarang orang tinggi saya dari nggak bisa Aceh, gitu. pertandingan dari Aceh, habis itu ke Medan. Nah, itu kan pasti nanti menjaring. Betul. Marketing ya. Dan Iya. menghidupkan masyarakat olahraga. betul. Ya, tur. Jadi kalau gitu istilahnya Pak Harto masih relevan Pak ya? Mengolahrakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga masih relevan tuh. Masih relevan. Ya dong bos. Yoi. Memasyarakkan masakan Padang. Kamu juga mau makan Padang. Gue mau makan Padang lah. Apa? Melati. Melati dari Jayagiri ya. Yoi. Pak ngatur dulu aja Pak. Iya. Jadi Mantap, Pak. kayak gini kayak salam olahraga ya. Salam olahraga Pak. Salam olahraga benar. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih. Mantap. Demikian podcast kita dengan narasumber yang asik. Hobinya olahraga, itu gue bilang asik. Pokoknya kalau orang yang hobinya olahraga pasti gue bilang asik. Kembali kepada Chef Haryo. Buat kamu yang mau dapetin merchandise dari Sofa Panas, bisa follow Instagram Sofa Panas kita dan subscribe YouTube-nya. Sofa Panas bersama saya, Chef Haryo Pramu dan juga Ari Sudarso. Ada yang kurang? Apa tuh? Ada apa tadi? Bapak Geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengarkanlah Pak, makasih ya. mati saja. Ini lagu tentang sopa panas. Oh, sopa panas semakin gemas. Sopa panas bisa mengganas. Sopa panas jangan cemas. Sopa panas